menyelenggarakan pendidikan di bidang manajemen dan penelitian juga di bidang manajemen pendidikan serta menghasilkan lulusan nanti yang mampu dan profesional di dalam mengelola lembaga pendidikan, menjadi pendidik yang lebih profesional, bisa juga menjadi peneliti di bidang pendidikan dan juga bisa menjadi pengelola NGO atau lembaga swadaya masyarakat di bidang pendidikan. Halo Sobat Pasca, kembali lagi kita bertemu di Pasca Talks. Dunia pendidikan saat ini tentu sangat menarik dengan berbagai macam peningkatan teknologi dan ilmu pengetahuan. Baru-baru saja kita menemukan tentang artificial intelligence justru berkembang menjadi berbagai macam platform yang memudahkan dalam dunia pendidikan. Tanpa berlama-lama, kita kehadiran seorang dosen, Unhas, yang sangat aware dengan dunia pendidikan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, ini adalah Profesor Budi Nur Wahyu. Apa kabar, Prof? Baik, Bu. Boleh diperkenalkan singkat saja, Prof, dari prodi mana, fakultas mana? Ya, saya Kaprodi dari S2 Manajemen Pendidikan. Dalam hal ini, prodi yang paling baru dan sudah terakreditasi, sehingga diharapkan nanti bisa menjalankan pendidikannya dengan baik dan lancar. Prodi Manajemen Pendidikan, cukup baru. Teman-teman yang ada di Pasca, pembentukannya tahun berapa, Prof? Kalau boleh tahu? Kalau pengikutannya tahun ini ya, 2026, sangat kita sudah menerima mahasiswa baru untuk tahun ini, siap. Untuk pembukaan Prodi Manajemen Pendidikan sendiri, itu apakah sudah disounding atau belum, Prof? Kita sudah melakukan sounding, kita sudah melakukan promosi juga ke beberapa stakeholder dan ada ke daerah-daerah juga, ya. Kemudian melalui dinas-dinas terkait itu diantaranya, kemudian melalui alumni juga. Oke, jadi ada alumni juga yang dilibatkan. Penasaran nih teman-teman Sobat Pasca, kenapa ada inovasi atau ketertarikan membuka pendidikan? Sedangkan kita tahu ya, pendidikan itu ada di universitas lain nih. Gimana Prof tanggapannya? Iya, jadi ini Unhas selama ini kontribusi terbesarnya adalah di bidang sains and teknologi. Betul sekali. Jadi Unhas mulai beberapa tahun terakhir ini mulai berpikir bagaimana Unhas untuk bisa memberikan kontribusi yang cukup besar kepada dunia pendidikan untuk ikut membangun dalam dunia pendidikan. Nah, khususnya Unhas itu membuka ini adalah bidang manajemen pendidikan. Jadi pengelolaan dari lembaga pendidikan. Sebab lembaga pendidikan dikelola dengan baik, maka kualitas pendidikan nanti juga akan baik. Jadi teman-teman ini fokus pada pendidikan ya. Yeah. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti tujuan bentuknya prodi ini apa, Prof? Tujuannya adalah kita menyelenggarakan pendidikan di bidang manajemen dan penelitian juga di bidang manajemen pendidikan serta menghasilkan lulusan nanti yang mampu dan profesional di dalam, pertama adalah mengelola lembaga pendidikan, menjadi pendidik yang lebih profesional, bisa juga menjadi peneliti di bidang pendidikan dan juga bisa menjadi pengelola NGO atau lembaga swadaya masyarakat di bidang pendidikan. Jadi NGO juga menjadi satu cakupan ya dalam program ini. Betul, Bu, iya. Boleh diceritakan sedikit apa yang irisan NGO ke prodi itu? Jadi kan kalau di negara-negara maju itu yang namanya lembaga swadaya masyarakat di bidang pendidikan itu banyak. Karena dia menjadi balancing dia menyoroti mengenai pelaksanaan pendidikan di negara atau di luar negaranya. Nah, ini di Indonesia ini masih kurang ya. Jadi lembaga swadaya masyarakat di bidang pendidikan khususnya yang menyoroti tentang pelaksanaan kualitas lembaga pendidikan. Oke, berarti itu memang sangat beririsan dengan lebih ke pengelolaan manajemen ya. Nah, gimana kalau misalnya ada
pendidik, Prof, yang tertarik? Apakah juga mereka akan belajar pengelolaan atau belajar yang bagaimana? Iya, jadi kalau dia pendidik itu masuk, itu karena di dalam kurikulumnya itu nanti kan ada juga yang manajemennya, ada juga di masalah pendidikannya. Jadi eh, dua-duanya ini sebetulnya sangat saling mendukung. Jadi kalau sebagai seorang pendidik masuk di dalam prodi ini, maka dia akan selain dilengkapi dengan kemampuan manajerial di bidang lembaga pendidikan, dia juga akan ditingkatkan profesionalismenya di dalam pengajaran. Oke, apakah diajar juga tentang membuat kurikulum atau cukup dengan pengelolaan saja, Prof? Loh, ada beberapa mata kuliah itu yang terkait dengan masalah pengelolaan kurikulum. Iya, jadi pengelolaan itu bukan hanya di lembaganya saja, tetapi kurikulum, kemudian masalah penjaminan mutunya. Nah, jadi kurikulum masih kurang, harus ada penjaminan mutu. Penjaminan mutu. Ya, penjaminan mutu. Dan inilah yang menjadi poin lebih dari para mahasiswa nanti ketika mereka selesai studinya. Sobat Pasca, menarik nih. Kalau dengar dari Prof penjelasannya tadi, tentu kita sangat tertarik ya, Prof. Tapi penasaran bagaimana persiapan dan kesiapan prodi ini untuk kemudian nanti bisa dipasarkan begitu di dunia. Ya, pertama persiapan kami adalah secara sistem kita sudah terakreditasi. Oke. Ya, jadi sudah aman, kita terdaftarasi pada lembaga Landik ya, jadi lembaga mandiri, akreditasi mandiri pendidikan Landik. Dan kita sudah terakreditasi baik. Nah, sehingga dengan persiapan pertama itu adalah sistemnya. Kemudian dari yang perlengkapan atau istilahnya kita infrastrukturnya kita sudah menyiapkan, ya. Jadi segala persiapan yang sifatnya infrastruktur seperti ruangan, kemudian perpustakaan juga sudah tersedia di Sekolah Bahasa Sarjana Unhas, itu sudah sangat mencukupi, sangat baik ya, karena sudah ditinjau oleh beberapa para asesor atau dari aplikasi itu sudah berapa kali ya, itu sudah bagus gitu ya. Sudah lolos lah. Ya, lolos memang ya. Kemudian juga kita sudah menyiapkan juga untuk ruang-ruang untuk laboratorium nanti. Oh wow, ada laboratoriumnya, Prof ya? Ya, nanti ada laboratoriumnya. Selain laboratorium komputer sudah ada memang kita. Itu laboratorium nanti ke laboratorium kepolitikan juga ada. Bagaimana menjadi pemimpin di bidang lembaga pendidikan. Nah, itu ada laboratoriumnya juga. Kemudian laboratorium kebijakan manajemen kebijakan pendidikan juga ada. Itu dipatunkan di ruangan atau Ya, itu ada ruang sendiri. Jadi nanti itu juga cara mahasiswa juga bagaimana dia stylenya sebagai seorang pimpinan, ya, pimpinan lembaga pendidikan, stylenya itu harus beda dengan yang bukan pimpinan, gitu kan? Betul. Ya, misalkan beda dengan guru, dengan pimpinan itu beda stylenya. Kemudian dia bagaimana seperti membuat desain atau rancangan kebijakan. Nah, itu nanti akan diperlihatkan di dalam proyek-proyeknya mereka nanti. Wah, jadi menarik sekali Sobat. Jadi selain daripada kita hanya belajar di kelas, juga ada laboratorium sebagai praktikum ya, Prof ya? Ya. Untuk tahu kemampuan kita, latih lagi apa kita pemahaman di kelas sudah bisa mumpuni untuk menjadi seorang yang bisa manajemen dalam pendidikan. Penasaran nih, Prof. Oh, ada laboratorium, ada kelas. Bisa nggak dijelaskan sedikit tentang kurikulum atau SKS-nya berapa, CPK dan sebagainya? Ya, sebelum saya menjelaskan ke masalah SKS dan sebagainya, bahwa program studi S2 Manajemen Pendidikan ini ditawarkan melalui dua jalur. Jalur kuliah dan jalur riset. Oke. Jadi, yang jalur kuliah itu meliputi 10 SKS tatap muka, kemudian 22 SKS non tatap muka yang terkait tugas akhir, dan 14 SKS adalah mata kuliah pilihan.
Jadi itu. Kemudian di pelaksanaannya adalah kuliahnya kita menggunakan berbasis project. Artinya berbasis project itu apa? Mahasiswa nanti ketika untuk menyelesaikan mata kuliah, setiap mata kuliah itu ada proyeknya. Jadi proyek itu adalah dia akan melihat, merasakan, dan menangkap masalah di sekitar mereka masing-masing di bidang pendidikannya. Misalkan kalau seorang guru, dia merasakan di sekolahnya itu perlu ada masalah apa, kemudian kita akan bicarakan di sini penyelesaiannya nanti seperti apa. Oke, jadi ke project. Project ya, project itu lah. Jadi project itu nanti penyelesaiannya itu harus berbasis pengetahuan. Kalau riset, Prof, kalau riset Kalau berbasis riset itu hanya satu mata kuliah yang kata buka 2 SS saja ya. Hanya metode penelitian karena 6 bulan, cuma ya, 6 bulan toh. ya. Kemudian sisanya itu adalah semuanya sudah di luar kampus. Jadi itu kan 46 SKS kita totalnya ya, 46 SKS. Jadi 46 SKS itu baik jalur kuliah maupun jalur research itu tetap 46 SKS. Oh, jumlah tesnya sama juga. Iya. Penasaran nih, Prof. Apakah syarat daftar riset, jalur riset daftar kuliah ini sama atau ada perbedaan, Prof? Sebetulnya sama, mereka hanya ditarget kalau dari durasi kuliahnya diberikan jatah 3 semester maksimum ya. Kalau di Samporan lebih baik lagi, tapi antara 2 sampai 3 semester deh. Itu adalah kesamaannya. Kemudian yang kedua kesamaan juga itu adalah mengenai masalah pelaksanaannya juga berbasis proyek. Hanya saja kalau basis kuliah itu nanti maksimum ada 4 minggu tatap muka. Yang lainnya kuliahnya adalah blended. Jadi kita diteruskan dengan kuliah daring. Mengapa ada 4 minggu, kira-kira 4 minggu kuliah itu? Karena supaya mahasiswa baru itu sudah bisa mendapatkan chemistry dengan para dosen dan calon pembimbingnya nanti. Sebab kalau tidak ketemu nanti, tidak ada chemistry dengan lembaganya pasca maupun dengan calon pembimbingnya nanti. Kan karena untuk menjadi pembimbing itu kan seorang mahasiswa itu kan harus mencari chemistry-nya dengan pembimbingnya. Supaya lancar jaya. Ya, lancar. Iya, lancar. Karena chemistry itu penting sekali. Itu. Nah, kemudian perbedaannya itu juga adalah bahwa mahasiswa yang jalur research itu memang selain tadi mata kuliah metode penelitian tadi, itu semuanya adalah berbasis metodenya adalah dari kuliahnya. Jadi dari awal sudah dari semuanya itu. Jadi mereka tuh ada beberapa mata kuliah yang sifatnya semuanya mata kuliah itu yang 46 dikurangi 2 SKS yang mata pertemuan jadi ada 44. Terus itu terkait dengan tugas akhir dan ujian akhir. Oke, Iya. itu harus offline atau online, Prof? Itu online. Online. Iya. Nah, tetapi kalau untuk ujian akhir itu bisa ada 2 pilihan nanti. Bisa online atau bisa offline. Tergantung pilihan dari para pengujinya setelah mayoritas mintanya gimana. Kan gitu. Bisa. Kita bisa antar. Jadi ada kemudahan untuk kuliah ini. Ada kemudahan sekali, iya. Udah sekali, Prof, karena orang dari luar Sulawesi pun bisa ikut kan, Prof, ya? Bisa. Iya, jadi tanpa harus meninggalkan lokasinya, bekerjanya. Iya. Ya, apalagi kita masih punya keluarga di sana, betul. gitu. Nah, Sobat Pasca ini sangat menarik nih ya. Kita punya media pendidikan yang kuliahnya bisa online, stay at home, kita bisa sambil belajar. Ibu-ibu yang mungkin tertarik juga boleh ya, Wah, Prof, ya? boleh. Kenapa dibatasi bapak-bapak itu? Untuk bapak-bapak juga, betul. Nah, kurikulum project base menarik ya, Prof, teman-teman pasca. Apakah di S2 juga melibatkan stakeholder untuk tahu nih, vibes di luar ini kayak mana sih kebutuhan di stakeholder pendidikan? Ada keterlibatan nggak, Prof? Iya, jadi pada waktu penyusunan kurikulum kita juga melibatkan stakeholder. Oh. Jadi sampai mengapa keputusannya kuliahnya nanti berbasis proyek juga dari keputusan kita berdasarkan masukan dari stakeholder. Nah ya, jadi beberapa waktu yang lalu kami juga melakukan kunjungan ke daerah, ya itu juga sama.
tuntutan para calon mahasiswa juga itu menginginkan kalau bisa daring, karena teknologi sekarang harus bisa digunakan. Beda dengan kuliah zaman dulu yang belum ada teknologi jarak jauh. Iya. Nah, sekarang bukan hanya jarak jauh saja, tetapi didukung juga oleh teknologi AI. Nah, AI ini memudahkan sebenarnya. Karena AI itu kan sebetulnya untuk membantu berpikir, membantu menuliskan. Sedangkan mahasiswa atau dosen itu hanya berusaha untuk mensinkronisasi, karena belum tentu jawaban dari AI itu benar. Betul. Ya kan? Jadi sinkron. Jadi kelihatan kalau ini belum disinkronkan, belum dinarasikan dengan baik, itu kelihatan mahasiswa ini. Boleh sih mahasiswa itu menggunakan AI, teknologi AI itu tidak harus dilarang, tidak. Karena membantu berpikir, seperti alat-alat mekanik atau alat-alat berat membantu orang untuk mengangkat beban berat itu kan boleh. Betul. Kemudian sekarang membantu berpikir. Daripada berpikir berat, ini ada teknologi AI itu bantu kita, gitu kan. Nah, kita hanya mensinkronkan karena belum tentu benar juga, gitu loh. Gitu. Jadi ada plusnya untuk menggunakan teknologi AI, tapi harus disinkron, cross check dan dicek. Iya, cross check, sinkronkan, gitu. Betul, Iya, betul. gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini kadang kita penasaran nih, Prof. Kan sekolah kuliahnya luring, kemudian biasanya juga bimbingan luring, gimana cara evaluasi belajarnya, Prof? Evaluasinya nanti kan ada juga presentasi. Oke. Jadi berbasis presentasi, berbasis laporan proyek, berbasis laporan proyeknya itu nanti juga setiap mata kuliah itu ada kelompok juga. Oh, jadi ya kan itu proyek kelompok toh, biasanya kelompok gitu. Nah, dari kelompok itu nanti kan presentasi. Ya, gimana mahasiswa yang melakukan presentasinya itu yang paling baik, paling lancar, paling argumentatif, ya, itulah yang mendapat penilaian yang lebih baik gitu ya. Tetapi sebetulnya tapi sebetulnya begini Bu, untuk kurikulum yang sekarang kan berbasis OB ya, jadi apa namanya, suatu berbasis ini outcome ya, outcome based education ya. Jadi outcome based education itu sekarang ujungnya adalah yang dinilai itu adalah outcome-nya. Jadi outcome-nya itu apa? Produknya itu apa? Itu yang dinilai. Kalau yang sekarang yang bukan OB itu yang dinilai sampai seberapa jauh mahasiswa tahu tentang pengetahuannya. Itu yang dinilai. Tapi kalau di dalam OB nantinya yang dinilai adalah bisa apa Anda itu. Nah, bisa apa itu adalah diperlihatkan dari proyeknya. Di situ dalam proyek itu pasti pertama itu mengajukan masalah di daerahnya atau di lingkungannya, kemudian solusinya apa dan kebijakannya itu harus apa yang harus diberikan ini. Dan nanti mahasiswa juga akan memberikan kritis kebijakan yang sudah ada yang kontraproduktif. Nah, ini kan ada juga ya, karena ada kebijakan yang kontraproduktif itu. Ya, mahasiswa bisa memberikan ini loh kebijakan yang kontraproduktif akibat dari kebijakan ini sehingga ini macet tidak bisa jalan. Nah, maka dia juga akan memberikan alternatif seharusnya kebijakannya harusnya begini. Oke. Tadi penasaran nih, Prof. Kalau misalnya seperti itu ada outcome based dan sebagainya, lantas kalau dia punya project atau katakanlah saya ingin masuk, kemudian saya punya proposal nih, Prof. Saya sudah siap proposal. Tapi ternyata pada saat saya sudah menghadap ke pembimbing dan penguji, ternyata ada koreksi proposal dan dirubah balik. Apakah saya ada kesempatan untuk defense atau mungkin mempertahankan judul saya begitu, Bro? Ya, yang namanya proyek, kalau mata kuliah ya, kalau mata kuliah itu yang karena kita tuh evaluasinya berbasis proyek, biasanya proyek itu kan pasti ada proposal singkat ya, yang diajukan kepada dosennya. Nah, kemudian dosennya itu akan menyetujui. Tapi kalau tidak, biasanya kan ya ada perbaikan, harus perbaiki ya, hanya secara ya mungkin tidak banyak gitu ya, karena masalah kedalamannya dan kemanfaatannya saja itu dipertajam. Karena kan
kalau ada produk kemanfaatannya tidak jelas itu kan bermasalah. Iya, betul. Karena produk itu harus ada kemanfaatannya. Itu. Jadi dari kemanfaatan itulah yang kita lihat dampaknya. Ya kan? Karena dampak itu dari kemanfaatan ini kan ya. Oke. Oke, Prof. Terakhir ada tentang TOEFL nih, Prof. TOEFL itu gimana sih, Prof, sebenarnya? Apakah mereka harus punya harus ujian di lembaga bahasa Inggris yang lain, atau ada disediakan di Unhas sendiri, Prof? Sebetulnya untuk TOEFL itu bisa TOEFL institusi ya, bukan metode yang internasional itu ya, institusi. Jadi siapa IDP itu namanya. Iya, di Unhas juga bisa. Jadi mahasiswa itu nanti bisa di awal atau di akhir itu sudah mempunyai sertifikat nggak masalah. Ya toh? Jadi kita boleh bawa sertifikat TOEFL kita yang masih berlaku ya, Prof? Ya, kan memang TOEFL itu kan berlaku selama 2 tahun. Jadi kalau S2 itu masih bisa itu. Jadi kalau misalnya kalau TOEFL sekarang bukan menjadi kendala ya, bukan. Mereka tuh mahasiswa nggak lancar-lancar aja. Lulus, Prof. Aku nggak lulus di kelas daftar, nggak lulus TOEFL. Tetap bisa semester 1 atau harus kan maksudnya nggak masalah. Memudahkan sekali ya. Iya. Biasanya begitu, karena mahasiswa itu tidak ada laporan mahasiswa mengalami kendala dalam hal masalah TOEFL yang 450 itu kan ya. Ketakutan kita kan, soalnya kita kan agak ya bahasanya kita little lah gitu. Oke, para sobat pasca, berarti untuk TOEFL jangan khawatir, teman-teman bisa bawa sertifikat internasional yang masih berlaku atau ikut di institusi Unhas, Prof ya. Kalaupun tidak lulus, masih ada kesempatan sebelum ujian hasil ya, Prof ya. Ujian hasil itu jadi TOEFL boleh kita latihan selama 6 bulan mungkin jika gagal, tapi tidak menjadi sebuah hambatan. Yang paling terakhir nih, Prof, selalunya tugas akhir. Nah, gimana tuh tesisnya, Prof? Iya, tugas akhir ini sebetulnya diambil dari salah satu proyek tadi. Dari proyek mata kuliah tadi salah satunya apa yang secara pribadi dia sangat tertarik. Karena kan tugas akhir itu kan harus pribadi ya, bukan kelompok, individual. Jadi dia bisa mengambil. Jadi kan mengambil salah satunya. Dan itu lebih dilengkapi dengan data. Dilengkapi dengan data, kemudian solusinya apa. Ada berapa kali ujian sih, Prof, sampai tutup? Kalau di Unhas itu sudah menjadi ini ya istilahnya sudah ada pedomannya. Pertama itu mahasiswa melakukan seminar proposal project atau proposal tesis. Kalau pakai tesis juga boleh. Mahasiswa itu tugas akhir itu bisa tesis, bisa project. Kemudian setelah itu mahasiswa melakukan penelitian. Nah, dalam pelatihan itu pasti bimbingannya. Bimbingan pun jarak jauh ilmunya ya saya lakukan bimbingan itu jarak jauh. Ya, mereka tinggal presentasi lewat Zoom. Terus saya tinggal memberikan masukan supaya kalau ada atau revisi, kalau enggak ya lanjut saja. Gitu kan. Nah, biasa begitu. Tapi itu masing-masing dosen punya style beda-beda sih ya. Nah, itu. Kemudian juga nanti ada seminar hasil. Setelah proposal ada hasil, Bro. Iya, jadi setelah penelitian itu hasil. Ada batas waktu. Nah, di dalam hasil ini, itu mahasiswa boleh langsung melakukan proses submit paper. Ya, submit paper hasil. Jadi hasil itu di sana, kalau mahasiswa sekarang itu sebelum hasil, mereka tuh sudah bikin paper dulu, gitu ya, harus nanti disubmit, gitu, sambil dan atas bimbingan dosennya, supaya disubmit di suatu jurnal internasionalnya, gitu. Tapi itu karena bimbingan jadi tidak sulit sebenarnya. Kalau sendirian mungkin sulit bagi mahasiswa, tapi apa-apa tuh kalau ada pembimbingnya tuh nggak sulit kok, ya. Kalau saya rasakan gitu, karena yang penting lancar. Iya, yang penting tuh mahasiswa memang lancar, selalu punya chemistry yang baik dengan pembimbingnya. Nah itu kan. Nah itu, jadi pasti lancar. Nah, setelah itu nanti setelah ujian hasil biasanya biar mahasiswa dalam waktu 2 minggu atau paling lama 1 bulan harus kena ujian tutup sidang tutup ya. Jadi teman-teman kalau udah ready untuk proposal nih, kalian harus betul-betul on fire terus, Pak ya. Jangan-jangan ada yang di tengah jalan mungkin loyo kan, mungkin apa ya dengan pekerjaan supaya tepat waktu, Prof. Tapi maksudnya juga harus kita punya motivasi. Jadi saya mungkin tambahkan sedikit bahwa mengapa ada pemerintah sekarang ini
menekankan pada manajemen pendidikan karena nantinya ini memang para kepala-kepala sekolah dari mungkin SD sampai SMP, SMK, menengah itu akan berlatar belakang manajemen pendidikan. Jadi mereka itu akan fokus di mengelola pendidikan. Jadi ini seperti halnya di rumah sakit. Rumah sakit dulu belum dipimpin oleh sarjana S2 manajemen rumah sakit. Sakit Mas. Ya, Mas. Kelihatan rumah sakit ya gitu-begitu saja jalannya. Tapi begitu sekarang dipimpin oleh sarjana dari Mars, kelihatan maju rumah sakit sekarang kelihatan sekali perbedaan. Ya, Utamanya dari teknologi. Ya, itulah makanya sebaiknya memang nanti ke depannya Indonesia ini semua kepala sekolah ini punya latar belakang manajemen pendidikan. Nah, catat itu. Dan yang itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi mereka-mereka yang memang ingin membuka lembaga pendidikan. Nah, inilah ilmunya yang paling tepat. Kalau Anda ingin tepat mengelola lembaga pendidikan, maka masuklah ke manajemen pendidikan. Ya, khususnya di UNHAS ini. Kita mau masuk gimana caranya, Prof? Bisa dijelaskan? Ya, masuk itu tinggal mendaftar lewat websitenya UNHAS, yaitu Di bawah ini. Ya, sini tuh nanti sudah lihat. Ya, di persyaratannya juga ada. Ya, persyaratannya juga ada untuk semua lulusan sarjana S1 itu boleh. Bahkan lulusan D4 dari Politeknik juga boleh. Siapa tahu nanti dia ingin menjadi pengelola di bidang pendidikan. Ya. Nah, itu sangat bagus karena ini suatu kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi teman-teman pasca yang berminat untuk S2 Manajemen Pendidikan bisa langsung di klik website di bawah ini, nanti KPS-nya langsung dengan Prof. Budi Nurwahyu dan dosen-dosen yang luar biasa tentunya, Prof ya. Ada mungkin pesan-pesan tentang pendidikan yang selama ini dilakukan, Prof? Kebetulan saya dengar-dengar nih sudah terbit akreditasi minimumnya nih, boleh disebarkan kabar bahagia. Iya, jadi kabar baiknya memang pihak lembaga mandiri, akreditasi mandiri itu sudah mengeluarkan SK-nya ya. Alhamdulillah. SK-nya untuk akreditasi ini. Jadi para mahasiswa tidak usah perlu khawatir. Kita sudah didukung oleh sertifikat akreditasinya. Kemudian kita juga didukung oleh dosen-dosen. Dari 24 dosen itu 12 diantaranya adalah guru besar dan 12 ada doktor, dan mereka berlatar belakang manajemen atau berlatar belakang pendidikan. Sehingga inilah yang membuat UNHAS semangat sekali untuk membuka prodi manajemen pendidikan S2-nya ini. Oke, Prof, terima kasih banyak untuk insight yang luar biasa. Teman-teman pasca yang berminat, nanti kita tunggu di pasca ya, Prof ya. Dengan segala kegembiraan, studi yang bahagia, tanpa ada lesu-lesu gitu, Prof ya. Muncul lesu-lesu di sini. Terima kasih banyak, Prof, sudah hadir di Pasca Talks. Terima kasih sekali atas kesempatan ini. Yang insight yang sangat luar biasa. Sobat Pasca, saya rasa begitu dulu untuk Pasca Talks kita kali ini. Jangan lupa saksikan Pasca Talks berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.